Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Regis Febrina Nainggolan dengan NPM 2383201165. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan judul Strategi Bisnis Online dalam Perspektif Ekonomi Manajerial pada Aplikasi Shopee. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Dr. Haja Nur Aisyah SE MM. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Baik, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara perusahaan menjelaskan bisnis. Bisnis online memungkinkan perusahaan menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya operasional yang lebih efisien. Dalam ekonomi manajerial, strategi bisnis online dianalisis untuk membantu manajer mengambil keputusan yang optimal terkait produksi, harga, promosi, dan investasi. Shopee merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia yang menerapkan berbagai strategi bisnis untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Adapun pengertian bisnis online adalah aktivitas penjualan barang atau jasa melalui internet dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Adapun ciri-ciri bisnis online yaitu menggunakan internet sebagai media utama, dapat diakses kapan saja, menjangkau pasar yang luas, dan biaya operasional relatif rendah. Selanjutnya yaitu pengertian ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi dan metode analisis untuk membantu manajer mengambil keputusan bisnis yang efektif dan efisien. Adapun tujuan ekonomi manajerial yaitu memaksimalkan laba, minimalkan biaya, mengalokasikan sumber daya secara optimal, dan mengurangi risiko bisnis. Dan kemudian yaitu adapun hubungan bisnis online dan ekonomi manajerial. Bisnis online membutuhkan keputusan manajerial yang tepat dalam yang pertama, menentukan harga produk. Perusahaan harus menetapkan harga yang sesuai dengan biaya produksi, tingkat persaingan, dan daya beli konsumen. Dalam ekonomi manajerial, keputusan harga bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan tanpa mengurangi minat konsumen untuk membeli. Kemudian yang kedua, menganalisis permintaan konsumen. Bisnis online perlu memahami kebutuhan dan perilaku konsumen, seperti produk yang paling diminati, tren pasar, dan perubahan selera. Analisis permintaan membantu perubahan menentukan jumlah produk yang harus disediakan. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan strategi promosi. Ekonomi manajerial membantu perusahaan memilih strategi promosi yang paling efektif, seperti iklan media sosial, diskon, atau gratis ongkir. Tujuannya adalah meningkatkan penjualan dengan biaya promosi yang efisien. Kemudian yang keempat yaitu mengelola biaya operasional. Bisnis online harus mengendalikan biaya seperti ongkos pengiriman, iklan digital, dan pengelolaan gudang. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan investasi teknologi. Perusahaan perlu memutuskan investasi pada teknologi seperti website, aplikasi, dan sistem pembayaran online. Keputusan ini dianalisis berdasarkan manfaat jangka panjang dan potensi peningkatan pendapatan.
Adapun profil singkat Shopee. Shopee didirikan pada tahun 2015 dan merupakan bagian dari Seed Limit. Keunggulan Shopee yaitu gratis ongkir, voucher diskon, Shopee Live, Shopee Pay, flash sale, dan program affiliate. Kemudian ada pun strategi penetapan harga. Shopee menggunakan berbagai strategi harga, yaitu diskon besar-besaran, flash sale, voucher cashback, gratis ongkir. Perspektif ekonomi manajerial, harga ditetapkan dengan mempertimbangkan elastisitas permintaan, biaya, dan perilaku konsumen. Kemudian pada slide ini ada analisis permintaan konsumen. Permintaan dipengaruhi oleh harga produk, pendapatan konsumen, selera dan tren, kualitas produk, ulasan pelanggan. Dalam ekonomi manajerial, analisis permintaan membantu perubahan memprediksi volume penjualan. Kemudian ada pun strategi promosi digital. Bentuk promosi yang dilakukan Shopee yaitu iklan digital, Shopee Live, influencer marketing, affiliate marketing, dan notifikasi promo. Adapun tujuannya yaitu untuk menarik konsumen, meningkatkan penjualan, dan memaksimalkan keuntungan. Kemudian yaitu pengelolaan biaya operasional. Jenis biaya operasional Shopee yang pertama yaitu teknologi server. Shopee mengeluarkan biaya untuk server, penyimpanan data, keamanan sistem, dan pemeliharaan aplikasi. Infrastruktur, teknologi yang diandalkan diperlukan agar aplikasi tetap cepat, stabil, dan aman digunakan oleh jutaan pengguna. Yang kedua yaitu logistik. Shopee bekerja sama dengan berbagai perusahaan ekspedisi untuk mendukung proses pengiriman barang. Biaya logistik mencakup subsidi ongkir, integrasi sistem pelacakan, dan pengelolaan jaringan distribusi. Yang ketiga yaitu customer service. Shopee menyediakan layanan pelanggan untuk menangani pertanyaan, keluhan, dan sengketa transaksi. Biaya ini meliputi gaji karyawan, pelatihan, dan sistem pendukung layanan pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu promosi. Shopee mengeluarkan biaya untuk voucher diskon, cashback, gratis ongkir, iklan digital, dan kerjasama dengan influencer. Pengeluaran promosi dilakukan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Kemudian, adapun tujuan pengelolaan biaya operasional. Tujuan utama pengelolaan biaya operasional adalah menekankan biaya yang tidak efisien, meningkatkan produktivitas perusahaan, menjaga kualitas layanan kepada pelanggan, dan memaksimalkan laba perusahaan. Dengan pengelolaan biaya yang baik, Shopee dapat tetap kompetitif, memberikan harga menarik kepada konsumen, dan memperoleh keuntungan secara berkelanjutan. Adapun investasi teknologinya, Shopee berinvestasi pada artificial intelligence atau AI, kemudian big data, lalu sistem pembayaran digital dan keamanan transaksi. Adapun manfaatnya yaitu rekomendasi produk yang lebih akurat, pengalaman pengguna yang lebih baik, peningkatan loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu adapun strategi diferensiasi Shopee. Shopee membedakan diri melalui gratis ongkir, fitur live shopping, gamifikasi seperti Shopee Tanam, Koin Shopee. Kemudian yaitu integrasi pembayaran digital. Kemudian ada elastisitas permintaan. Permintaan di Shopee sangat elastis, artinya sedikit penurunan harga atau tambahan promo dapat meningkatkan jumlah pembelian secara signifikan. Contoh, produk seharga 100.000 dengan diskon 20% dapat menarik lebih banyak pembeli. Kemudian ada pun analisis keuntungan. Keuntungan yang dipengaruhi oleh jumlah transaksi,
biaya operasional, efektivitas promosi, dan tingkat retensi pelanggan. Adapun rumus dasar dari keuntungan yaitu laba sama dengan total revenue dikurang total cost. Kemudian, adapun tantangan Shopee yaitu persaingan ketat dengan Tokopedia dan Lazada, kemudian biaya promosi yang tinggi, kemudian perubahan preferensi konsumen, lalu risiko keamanan data. Adapun solusi strategis, yang pertama yaitu meningkatkan inovasi teknologi. Shopee terus mengembangkan fitur baru, meningkatkan keamanan sistem, dan memperbaiki performa aplikasi agar pengalaman pengguna semakin baik. Kemudian yang kedua, menjaga kepuasan pelanggan. Shopee memberikan layanan yang cepat, promosi menarik, dan sistem pengaduan yang responsif untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi biaya operasional. Shopee mengendalikan biaya promosi, logistik, dan teknologi agar pengeluaran tetap efisien dan laba perusahaan tetap optimal. Kemudian yang terakhir yaitu memperkuat hubungan dengan penjual dan pembeli. Shopee menyediakan pelatihan, dukungan, dan berbagai program intensif agar penjual dan pembeli tetap aktif menggunakan platform. Baik, dari materi yang saya presentasikan tadi, adapun kesimpulannya yaitu strategi bisnis online dalam perspektif ekonomi manajerial pada aplikasi Shopee menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang rasional berdasarkan analisis permintaan, biaya, harga, promosi, dan investasi. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan memaksimalkan laba. Baik, adapun referensi hasil dari materi yang saya presentasikan yaitu sebagai berikut. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.